Ning Chuan mengenakan pakaian putih. Dia berdiri di hutan berkabut, mengamati sarang iblis itu. Dia menyaksikan tempat itu menjadi kabur karena kekacauan besar, 33 bulan darah berada di langit. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Matanya dalam. Si Hao tidak tahu bahwa ada 3 ahli hebat yang dia kenal yang memasuki tempat kuno ini. Semua tujuan mereka adalah sarang 10 iblis. Mereka akan bertemu satu sama lain. Dada Qin Hao bersinar, simbol berkedip-kedip. Dia dengan cepat berpindah-pindah di wilayah sekitarnya, bergegas menuju bagian dalam sarang. Sepanjang perjalanan, semua bebatuan gunung, pohon kuno, dan lainnya meledak berkeping-keping. Bahkan gunung-gunung itu sendiri terbelah ketika tersapu oleh simbol-simbol dari dadanya. Pengguna dengan pupil ganda, Si, melihat ke depan. Semua kabut dan dao alam menjadi jelas. Dia dengan tenang berjalan ke depan, memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi saat dia menuju ke dunia rahasia. Di dalam kedua pupilnya, matahari dan bulan berputar, bintang-bintang hancur. Adegan seperti ini sangat mengejutkan. Ketika orang-orang di sepanjang jalan melihat ini, semua ekspresi mereka menjadi serius, terus-menerus batuk darah saat mereka melangkah mundur. Pakaian putih 6 Raja Mahkota Ning Chuan membuatnya tampak seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Saat dia melangkah keluar, seolah-olah bintang-bintang bergerak, waktu mengalir, dan kehampaan berubah. Dia seperti Raja Abadi yang berinkarnasi saat dia memasuki tempat kuno misterius ini. Ini bukan pertama kalinya dia datang, hanya saja, di masa lalu, dia tidak pernah menerima banyak hasil panen. Kali ini, dia bertekad untuk sukses. Keturunan darah orang berdosa juga ada di sini. Aku akan menyingkirkannya sepanjang jalan. Ekspresinya tenang. Dia memiliki gelang di tangannya yang lembut dan indah. Ada paruh burung merah tembus pandang, sisik ungu berkilau, mutiara kerang, gigi binatang, dan lainnya, total 6 jenis benda keilahian. Ini adalah harta rahasia yang sangat hebat. Gelang ini memiliki 6 tulang simbol primordial yang menakutkan, mampu menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Itu karena terlepas dari apakah itu paruh burung, gigi binatang, mutiara kerang, atau benda lainnya, semuanya adalah tulang simbol dari bakat luar biasa yang paling kuat. Mereka bisa menampilkan kemampuan ilahi yang paling kuat sebelum kematian mereka. Gelang ini saja sudah cukup untuk menekan semua musuh di dunia ini. Dia sebelumnya menyuruh orang lain membawa gelang ini ke alam roh Provinsi Xin, meminta mereka menggunakannya untuk membunuh Si Hao. Namun, karena kekuatan individu orang-orang tersebut kurang, tidak dapat mengaktifkan gelang berharga tersebut secara maksimal, mereka malah dibunuh. Pada saat ini, senyuman tipis muncul dari sudut bibirnya, penuh keberuntungan dan kedamaian. Gelang itu mengeluarkan cahaya, menunjuk ke arah kedalaman tempat rahasia. Ia merasakan energi darah dari darah orang berdosa, menemukan beberapa jejak. Si Hao dan yang lainnya meninggalkan tempat aneh itu. Beberapa puluh ribu mayat itu semuanya lenyap, dan aura pembusukan juga lenyap. Kami akhirnya berhasil keluar. Saya tidak ingin kembali lagi. Meskipun Lui memperoleh beberapa buah dewa, dia tetap tidak ingin masuk ke dalam tempat itu lagi. Luo Dao dan Lan Yichen merasakan perasaan yang sama. Tumpukan serangga itu sangat kuat dan menyeramkan, jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada cara untuk melawan mereka semua. Tidak ada yang mau kembali. Panen kami tidak sedikit, mendapatkan buah dewa. Setelah tenang, semuanya merasa cukup puas. Di kawasan pegunungan banyak terdapat pohon-pohon purba yang dahan dan daunnya bergoyang-goyang. Matahari berdarah menggantung tinggi di langit, menyebarkan cahaya merah yang menyilaukan. Boom! Tiba-tiba, sebuah jejak besar tiba-tiba terbanting. Mengalir dengan warna-warna cemerlang dan sebesar gunung. Ia mengepung kelompok mereka, beratnya lebih dari puluhan ribu pound. Selain itu, ada artefak magis lainnya yang bersinar dengan cahaya warna-warni ilahi. Senjata-senjata ini menyerang mereka dengan kejam, mereka diserang. Si Hao mendengus dingin. Dia sudah lama merasakannya. Dia membawa Lui dan memindahkan beberapa ribu sang. Adapun Luo Dao dan Lan Yichen, mereka juga merasakan sesuatu, langsung menghindari serangan ini. Boom! Batu-batu acak berjatuhan di lokasi aslinya. Wilayah pegunungan terbelah. Kewaspadaan cukup terpuji.
Sekelompok orang datang dari sisi lain kawasan pegunungan. Ada lebih dari 10 orang, semuanya makhluk humanoid, tapi kebanyakan bukan manusia. Beberapa dari mereka memiliki sayap, beberapa memiliki 4 telinga, semua aura mereka berkembang pesat. Kalian semua bisa memetik buah dewa? Makhluk humanoid dengan ekor aligator bertanya. Benar. Jawab Luo Dao. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mata mereka bersinar terang. Keserakahan dan pandangan penuh harap menghilang dalam sekejap. Namun, mereka benar-benar kuat, energi darah mereka berkembang pesat. Semuanya sangat mengejutkan tanpa satupun anggota yang lemah. Saat kami berada di luar, kami melihat hutan pohon dewa, dan merasa berada tepat di sekitar sini. Kami baru saja hendak mengambilnya, tapi kalian semua sampai di sana lebih dulu? Makhluk berekor aligator itu bertanya. Masih banyak yang tersisa di sana, kata Lui. Baru saja, mereka mengalami penyergapan, jadi ada kebencian di hatinya. Dia ingin melihat orang-orang ini pergi ke sana karena keserakahan dan diserang oleh serangga hitam dari semua sisi. Apa niatmu? Lan Yichen berkata dengan dingin. Kami bersedia membeli buah dewa dari tangan Anda. Saat kalimat ini diucapkan, mulut yang lain tersenyum. Mereka menantikan apa yang akan terjadi, hanya saja penampilan mereka sedikit menakutkan. Tidak dijual. Xiahou berjalan ke depan. Orang-orang ini jelas ingin memanfaatkan mereka dan mencuri buah dewa mereka. Lupakan saja, meskipun orang-orang aneh kuno yang datang, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkannya. Teman-teman Dao, bukankah kamu menunjukkan wajah yang terlalu sedikit kepada kami? Kami dengan baik hati menawarkan untuk membelinya, namun Anda bahkan tidak menanyakan harganya, langsung menolak kami. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin. Dan kamu yang seperti apa? Berapa harga wajahmu? Nyah. Xiahou mencaci maki dengan kejam. Tidak mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang buruk? Makhluk humanoid dengan ekor aligator berkata dengan dingin. Wajah makhluk-makhluk lain pun ikut murung. Boom! Orang-orang itu berjalan maju, memaksa mereka mendekat. Yang memimpin secara tak terduga adalah para pakar terkuat di suatu provinsi. Mereka meledak dengan kekuatan bertarung yang menakjubkan. Sekelompok orang biadab, apakah kamu merasa menyesal sekarang? Seseorang berkata dengan dingin, menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi mereka. Meskipun kalian semua adalah pakar terkuat di suatu provinsi, hanya ada 3 atau 4. Itu terlalu sedikit. Kami bahkan memakan 7 atau 8 talenta luar biasa. Lan Yichen tertawa terbahak-bahak. Boom! Pertempuran pun terjadi. Alhasil, wajah sekelompok orang ini langsung berubah. Mereka sudah merupakan aliansi yang cukup kuat, dengan 3 atau 4 ahli yang berada di puncak provinsi masing-masing. Mereka memimpin lebih dari 10 orang yang sangat kuat, namun mereka akhirnya menendang papan logam. Xiahou mengambil tindakan, membunuh 2 pemimpin mereka, dan kemudian dia mundur ke samping. Itu salah paham. Seseorang berteriak dengan keras. Tidak ada kesalahpahaman. Luo Dao dan Lan Yichen mengambil tindakan, memusnahkan mereka, tidak membiarkan satu orang pun hidup. Diagram batu bertuliskan. Saat membersihkan medan perang, mereka memperoleh diagram bertulis batu yang sangat kuno. Diagram bertulis batu ini memiliki bulan darah di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. 10 matahari beristirahat berdampingan. Tepatnya disitulah lokasi sarang setan. Luo Dao mengirimkan untaian kehendak ilahi, dengan cermat memeriksa diagram ini. Itu segera berubah, tanpa diduga melepaskan helaian kabut. Itu sangat misterius, secara tak terduga mengungkapkan potongan-potongan tulisan satu demi satu. Apakah ini peta bagian dalam sarang iblis? Luo Dao segera terguncang. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini memiliki diagram kuno seperti itu. Lan Yichen juga bergegas setelah mendengar ini, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Peta kuno ini memiliki banyak garis yang memanjang di dalam sarang iblis. Ini benar-benar tampak seperti peta jalan. Selalu ada rumor bahwa ada beberapa diagram kuno sarang iblis yang tersebar di seluruh Immortal Ancient. Dengan memiliki peta kuno di tangan, seseorang dapat menghindari banyak bahaya dan menemukan tempat-tempat yang membawa keberuntungan alam. Tidak ada yang tahu berapa banyak diagram kuno yang tersebar di seluruh Immortal Ancient, tapi setiap kali diagram batu bertuliskan ditemukan, pertempuran besar akan terjadi.
Ini benar-benar suatu keberuntungan alam yang luar biasa. Lui tertawa keras. Memang. Namun, berpegang pada diagram ini sangatlah berbahaya. Begitu orang lain mengetahuinya, pasti akan ada banyak sekali orang yang akan bangkit untuk merebutnya. Kata Lan Yichen. Sampai-sampai talenta luar biasa yang tak tertandingi akan berjaga di luar sarang iblis untuk mencegat mereka yang memasukinya, memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka memiliki diagram kuno, dan kemudian menggunakan cara berdarah untuk mendapatkannya. Apa itu? Lan Yichen bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Si Hao berkata, dia memikirkan kembali obat yang tertinggal di hutan dewa yang sebenarnya bisa menghindari serangga dewa hitam. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka terus mencari di sekitar wilayah terluar, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sayangnya, mereka tidak menemukan keberuntungan alam yang lebih besar lagi. Si Hao merasa agak menyesal. Sebelum masuk, dia melihat sebuah istana kuno mengambang di atas sungai kehidupan. Ada suara kitab suci dan simbol Dao besar yang bergerak. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia melihat sekeliling atau berapa banyak wilayah yang dia masuki, dia tidak melihatnya. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak obat-obatan kuno. Si Hao harus mengakui bahwa alam bawah terlalu berbeda dari tempat ini. Esensi spiritualnya kaya, dan meskipun ada banyak obat ajaib, sulit bagi obat tersebut untuk berevolusi menjadi obat suci. Lagi pula itu adalah immortal ancient. Tidak terlalu aneh jika obat-obatan spiritual menutupi permukaan. Mereka mengalami banyak pertempuran selama beberapa hari terakhir dan menyapu banyak orang yang memendam niat buruk. Mereka tidak lagi membuang waktu, sekarang mulai menuju sarang iblis. Punggungan abadi yang jatuh, tempat yang tidak bisa mereka hindari jika ingin memasuki sarang iblis. Apa yang ada di baliknya justru adalah bumi kuno yang dipenuhi energi kacau. Si Hao dan yang lainnya tiba di sini. Pegunungan di sini naik dan turun, tanah dan bebatuan semuanya berwarna merah tua. Rumor mengatakan bahwa di era besar terakhir, makhluk abadi mati di sini, mati di depan sarang iblis ini, darahnya menutupi pegunungan dengan warna merah. Ada rumor seperti ini, tidak diketahui apakah itu benar atau salah, bahwa esensi darah abadi tidak tersebar, melainkan diserap oleh sarang iblis, tertahan di dalamnya. Itu mungkin keberuntungan alam yang mengejutkan. Punggungan abadi yang jatuh, tempat ini tidak kecil. Ada banyak angka di mana-mana. Cukup banyak orang yang menuju ke jantung tempat ini. Si Hao dan yang lainnya bergerak melalui wilayah pegunungan yang tak terbatas ini. Mereka tidak terburu-buru masuk ke dalam sarang iblis, melainkan bergerak di kawasan pegunungan tempat pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Mereka dengan cermat merasakan semuanya di sini. Di kejauhan, simbol-simbol berkembang, melesat melintasi langit, menderu. Banyak bebatuan gunung dan pohon kuno di tanah yang runtuh. Dengan suara hong, seorang pemuda turun. Dengan dia di tengah, riak berwarna perak bergerak keluar satu demi satu. Itu sangat menakutkan, membentuk sebuah domain yang hampir membuat kekosongan itu runtuh. Semua orang di sekitarnya merasa ngeri, menatapnya. Makhluk tertinggi tulang ganda klan Qin. Ekspresi seseorang berubah, mengenali orang ini. Justru itu adalah Qin Hao. Dia telah berjalan selama beberapa hari di wilayah luar, mendapatkan keberuntungan alami juga. Dia memutuskan bahwa dia akan mengunjungi sarang iblis itu. Makhluk muda tertinggi klan Qin. Saya ingin tahu apakah itu hanya reputasi palsu. Rumor mengatakan bahwa salah satu tulang di tubuhnya awalnya milik kakak laki-lakinya, sesuatu yang diberikan kepadanya. Saya juga mendengar bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang memberikan tulangnya kepada Qin Hao. Baru pada saat itulah dia mendapatkan ketenarannya saat ini karena kehebatannya dalam bertarung. Beberapa orang berbicara dengan lembut dari jauh. Ketika mereka melihatnya, mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Boom! Qin Hao mendengus dingin. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan. Indra keilahiannya sangat tajam, mendengarkan kata-kata orang-orang itu. Segera setelah itu, dengan dia di tengah, hamparan simbol berwarna perak yang megah menyebar keluar. Dengan suara hong, mereka mendarat di wilayah itu, menyebabkan makhluk-makhluk itu meledak total. Metode semacam ini, berdarah dingin, kejam, dan sangat kuat, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang kalian gosipkan di belakangku? Jika kamu memiliki ketampilan, katakan di depan wajahku. Qin Hao dengan dingin berbicara.
Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang yang berkilauan dengan kilau metalik dan cahaya warna-warni ilahi, membuatnya tampak gagah dan tangguh. Semua orang diam karena takut, merasa bahwa dia terlalu kuat. Hanya satu teknik yang berharga, namun segera memusnahkan lebih dari 20 ahli. Semua hati mereka gemetar. Qin Hao menatap kosong, pikirannya merasakan sesuatu. Dia menatap ke arah kedalaman punggung gunung, merasakan energi darah yang cemerlang di sana yang melonjak seperti laut. Raja yang sangat kuat. Coba saya lihat pihak mana yang menjadi santo. Ekspresinya tenang saat dia berjalan ke depan. Dengan beberapa langkah, sosoknya menghilang ke dalam hutan pegunungan. Betapa kuatnya! Terlalu menakutkan. Layak menjadi makhluk tertinggi dengan 2 tulang. Setelah kakak laki-lakinya memberinya tulangnya sendiri, monster yang tak tertandingi dihasilkan. Beberapa orang menghela nafas, merasa bahwa Qin Hao bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Dia terlalu kuat. Mata air jernih bergumam, pohon pinus kuno berdesir. Di wilayah pegunungan, Xi Hao, Luo Dao, dan yang lainnya tidak berjalan terlalu cepat. Mereka mengamati punggungan abadi yang jatuh saat mereka melanjutkan, tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Qin Hao bergegas, muncul di hutan pegunungan. Dia melihat orang-orang ini di bawah pohon kuno dari dataran tinggi. Pupil matanya dengan cepat menyusut, menatap sosok di belakang. Mengapa orang ini tampak begitu familiar? Aura seperti itu, sangat mirip. Xi Hao berbalik. Saat ini, penampilan aslinya terungkap. Qin Hao secara alami mengenali penampilan aslinya dengan sekali pandang. Apa? Bagaimana mungkin kamu? Qin Hao mengeluarkan seruan nyaring. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Di daerah pegunungan, pepohonan kuno sangat tinggi, akarnya tebal dan tegak menonjol dari tanah. Sebuah sungai kecil mengalir di antara pepohonan kuno, airnya tenang dan sunyi. Itu membuat tempat ini tampak lebih tenang. Ini, tidak mungkin. Suara Qin Hao bergetar, seolah dia melihat hantu hidup. Dia tidak percaya bahwa dia melihat orang itu dari masa lalu. Wajah Xi Hao tenang saat dia menatapnya. Sungguh pemuda yang kuat, aura yang menakutkan. Energi darah tubuhnya seperti naga sejati yang tidak aktif. Lui sangat terkejut saat dia melihat ke arah Qin Hao. Hatinya merasa sangat prihatin. Kamu masih hidup. Dada Qin Hao naik dan turun dengan hebat, napasnya sedikit terengah-engah, sehingga orang bisa melihat betapa terguncangnya dia di dalam. Matanya melebar saat dia menatap Xi Hao tanpa henti. Xi Hao menatapnya sebentar, lalu berkata, bukankah kamu seharusnya memanggilku, kakak, setelah melihatku? Ketika Qin Hao mendengarnya mengatakan ini, dia akhirnya yakin bahwa itu adalah orang dari alam bawah. Itu adalah kakak laki-lakinya, dan dia masih hidup di dunia ini, belum mati. Sulit membayangkan bagaimana seseorang yang telah kehilangan tulang tertingginya, darah esensinya habis, dan sudah terkubur di bawah tanah kuning bisa bangkit kembali. Ini terlalu keterlaluan. Qin Hao sedikit tercengang saat melihat Xi Hao. Ini sungguh aneh. Sosok yang sudah kabur di hatinya justru muncul di hadapannya lagi. Ini, apakah saudaramu? Lan Yichen terkejut. Dia berpikir termenung pada dirinya sendiri. Makhluk tertinggi 2 tulang klan Qin. Bagaimanapun juga, dia tampak luar biasa, hanya esensi spiritual yang terpancar secara alami saja yang begitu besar, seolah-olah tungku ilahi sedang menyala. Luo Dao mengangguk. Mereka mengetahui identitas asli Xi Hao dan cukup memahaminya. Itu sebabnya mereka langsung menebak siapa yang mengenakan pakaian pertempuran umur panjang itu. Di bawah pepohonan kuno, sungai mengalir melewati akar-akar pohon itu, namun tidak ada ikan yang terlihat. Agak terpencil. Apa, setelah sekian lama, kamu bahkan melupakan kakak laki-lakimu ini? Xi Hao melihat Qin Hao dan bertanya. Setelah beberapa tahun, Qin Hao telah tumbuh lebih tinggi, pakaian pertempuran panjangnya yang bersinar mengeluarkan cahaya misterius. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, fitur wajahnya bagus. Ada juga kepahlawanan dalam penampilannya. Sekarang, kekuatannya telah meningkat, menjadi makhluk muda tertinggi dalam sebuah klan, menggunakan kedua tulangnya untuk menekan semua sisi, menyapu semua orang di depannya. Dia memiliki reputasi yang bagus, mengabaikan orang banyak. Kakak, Qin Hao melontarkan kata-kata ini.
Wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi pikirannya masih terguncang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bersatu kembali di sini. Dia bisa merasakan bahwa saudaranya sendiri menjadi lebih kuat, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga sejenis kekuatan potensial yang tidak berbentuk, seperti seekor naga yang bersembunyi di bawah kolam. Aura jenis ini, potensi seperti itu, bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang normal. Itu bisa meletus kapan saja, seperti angin kuno, angin tidak aktif yang bisa langsung membubung ke langit dan menuju 9 langit. Sekarang, Si Hao sudah berusia 19 tahun lebih sedikit. Sosoknya tinggi dan langsing, penampilannya heroik. Ekspresinya tenang. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pupil matanya yang jernih dan murni. Hanya saja, sesekali saat membuka dan menutup, akan ada kilauan cahaya yang mengalir keluar, melepaskan gelombang kekuatan dahsyat yang membuat hati orang lain bergetar. Qin Hao, di depan wajah kakak laki-lakinya, merasakan emosi yang besar bergejolak dalam dirinya. Tidak buruk, kamu sudah dewasa, kekuatanmu meningkat pesat, sekarang cukup untuk mengabaikan suatu area. Si Hao mengangguk. Dia telah menilai adik laki-lakinya sebelum dirinya sendiri selama ini juga. Ayah dan ibu, jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka pasti akan senang. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan bersatu kembali, kata Qin Hao. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya, menenangkan dirinya. Sebagai makhluk tertinggi dengan tulang ganda, ekspresinya bahkan tidak akan berubah di hadapan Dewa Surgawi, tetapi kejadian hari ini terlalu tidak normal. Ayah, ibu, apakah mereka masih sehat? Saya benar-benar ingin bertemu mereka, kata Si Hao. Mereka masih baik-baik saja. Hanya saja, kamu sudah sampai di alam yang lebih tinggi, jadi kenapa kamu tidak datang mencari kami, untuk menemui mereka? Qin Hao bertanya. Apakah aku bisa pergi? Si Hao mengungkapkan senyuman tipis. Lalu, tatapannya menjadi kuat. Dia melihat ke arah kehampaan, melalui Immortal Ancient dan ke arah orang-orang di dunia luar. Saya sebelumnya mengetahui bahwa kakek saya telah dipenjara, dan kemudian diasingkan ke Pulau Vien terkutuk untuk menambang materi dewa. Jika kakek tidak cukup beruntung, untungnya bisa lolos secara kebetulan, jika bukan karena ayah kemudian bergegas keluar, sesuatu yang tidak terduga mungkin benar-benar terjadi. Suara Si Hao tidak keras, tapi kuat. Dia menatap ke dalam kehampaan, berkata, Klan Qin, ada beberapa yang menghentikanku. Di dunia luar, banyak orang yang melihatnya melalui monumen. Mereka sangat cemerlang, seolah-olah mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Terlepas dari garis keturunan ibu, ada beberapa di dalam klan Qin yang benar-benar pantas untuk dibunuh. Jika Anda masih ingat kakek, Anda tidak bisa bersikap lunak di masa depan. Kata Si Hao. Lebih baik. Di dunia luar, mata Qin Yining dipenuhi air mata. Saat dia melihat putra-putranya bersatu kembali, meski dia merasa senang, ada juga kesedihan. Dia melotot marah ke arah sekelompok orang dari klan Qin. Terlalu banyak hal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, segera menyebabkan segala macam perasaan muncul dalam dirinya. Sulit baginya untuk tenang. Dia mengalami suka dan duka, jantungnya naik turun dengan hebat. Si Ziling melirik ke belakang ke arah beberapa orang dari klan Qin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya sangat dingin. Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui dapat merasakan betapa banyak hal yang telah terjadi sebelumnya di antara kedua bersaudara ini. Ini sebenarnya melibatkan klan Qin yang kuat dan mulia. Mereka terdiam sesaat. Aku akan menyelesaikannya, kata Qin Hao. Di dunia luar, sulit bagi semua orang untuk tenang. Meskipun mereka mengetahui identitas Si Hao, bahwa dia berasal dari alam bawah, reuni kedua bersaudara ini masih membuat mereka cukup terkejut. Sepasang makhluk tertinggi. Betapa mengerikannya hal ini. Nama keluarga Si, betapa hebatnya sebuah klan ini. Meskipun negara kuno mereka di alam yang lebih tinggi telah musnah, dua sosok tangguh telah muncul di dunia ini. Seseorang menghela nafas pelan. Ekspresi gua awan api, lembah sejati Luofu, dan warisan lainnya menjadi tidak baik. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Seseorang mengerutkan kening, merasa khawatir pada 6 raja mahkota. Dia saat ini sedang bergegas. Jika dia bertemu mereka berdua, itu bukanlah satu keturunan darah orang berdosa, melainkan sepasang. Kakak, baguslah kamu bisa bertahan hidup.
Kita bisa mengadakan reuni, kata Qin Hao. Mungkin nama mereka yang membuatnya demikian, mungkin memang selalu seperti ini, atau mungkin karena alasan lain. Meski ia mengungkapkan kemesraannya, namun tidak seantusias saat anggota keluarga biasanya berkumpul kembali. Kakak, bagaimana kamu bisa selamat? Qin Hao bertanya. Ini bukan hanya sesuatu yang membuatnya bingung, ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Saat itu, Si Hao tewas dalam pertempuran, dan banyak orang di alam bawah secara pribadi melihat betapa lemahnya dia, bagaimana dia menuju kematian. Si Ziling dan istrinya bahkan menguburkannya, melindungi kuburan itu selama lebih dari setengah tahun. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tiba di alam yang lebih tinggi beberapa tahun kemudian, dan selamat. Nasibku hebat, surga ingin membawaku, tapi tidak bisa membawaku pergi. Si Hao tertawa. Ada sedikit kepahitan dalam proses ini. Dia telah berjuang di kuburan yang sedingin es, akhirnya berhasil melewatinya dan akhirnya bangkit kembali. Di dunia luar, seseorang di dalam istana perunggu mengerutkan kening. Saat itu, Si Hao menderita kutukan karat hijau tirani dari sekte mereka. Biasanya, dia seharusnya sudah mati, namun dia benar-benar mampu bertahan. Kakek, bagaimana kabarnya? Aku sudah mencarinya selama ini, tapi belum ada petunjuk apapun. Qin Hao bertanya. Dia juga baik. Saya telah bertemu kembali dengannya, kata Si Hao. Kenyataannya, kakek juga memasuki alam rahasia langit asal dan melihat Qin Hao. Namun, Qin Hao tidak bisa mengenalinya saat itu dan berdiri bersama klan Qin, jadi situasinya tidak begitu damai. Kalau begitu, itu bagus. Ketika saya keluar, saya akan mengunjungi kakek. Qin Hao mengangguk. Saat itu, Si Hao sangat ingin bertanya tentang Amen. Dia ingat bagaimana wanita muda itu dengan patah hati menangisinya saat dia merawatnya, menyuruhnya untuk tidak menutup mata, tidak kehilangan ingatannya, berharap agar dia menjadi lebih baik. Pada saat ini, hatinya bergejolak karena emosi. Hanya saja, dia khawatir kejadian tak terduga apa yang akan terjadi jika dia bertanya dengan serius. Setelah kekuatannya cukup besar, dia bisa mengunjungi klan Qin sendiri untuk meminta seseorang. Ayo pergi dan masuk ke dalam sarang iblis bersama-sama. Kita juga akan melihat-lihat punggungan abadi yang jatuh di sepanjang jalan, kata Si Hao. Qin Hao merasa sedikit ragu, tetapi setelah jeda sebentar, dia mengangguk. Dia kemudian mengikuti di sisi Si Hao, maju bersama. Hanya saja, suasananya agak canggung saat mereka berjalan bersama. Terjadi keheningan yang canggung. Setelah sekian lama, Qin Hao mengangkat kepalanya dan berkata, Kakak, banyak makhluk kini telah tiba. Kita harus bergegas sedikit. Setelah melihat-lihat punggungan abadi yang jatuh, kita akan menuju sarang iblis. Tidak apa-apa. Si Hao mengangguk. Kaki Qin Hao bersinar, dan dengan satu langkah, dia bergerak melewati punggung gunung, kecepatannya sangat cepat. Luo Dao tergerak. Orang lain tampak seperti sedang mengejar bintang dan menyalip bulan, bergerak sejauh itu dengan mudah. Dia punya cukup metode. Lui tertawa getir. Ini semua dilakukan hanya dengan satu langkah. Jika dia benar-benar ingin bergerak cepat, bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Tubuh Si Hao bersinar, dan kemudian simbol dilepaskan, membawa kelompok ini maju, mengikuti. Qin Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Orang lain membawa yang lain bersamanya, namun masih memiliki kecepatan seperti ini, mengikuti tepat di sisinya. Teknik Kun Peng sungguh luar biasa. Kecepatan kakak telah melampaui batas alam api ilahi. Qin Hao berbicara. Dadanya bersinar, dan teks tulang berputar-putar, membungkus seluruh tubuhnya seperti baju besi. Itu meningkatkan kecepatannya, membawanya melewati punggungan abadi yang jatuh. Tanpa berkata apa-apa, dia juga meningkatkan kecepatannya, terus bergerak tepat di sampingnya, tidak tertinggal setengah langkah. Pikiran Qin Hao terguncang. Dia menatap kakak laki-lakinya di sampingnya, merasa bahwa teknik Kun Peng benar-benar sulit untuk dilampaui. Itu layak menjadi salah satu teknik gerakan terhebat di dunia. Dia terus meningkatkan kecepatannya, tapi masih belum bisa melepaskan diri dari orang-orang di sisinya. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Kakak laki-laki, bagaimana kalau kita bertukar beberapa petunjuk? Tiba-tiba, Qin Hao berbicara kepada kakak laki-lakinya Si Hao. Dia merasakan emosi rumit yang sulit dijelaskan. Namun, ada satu hal yang jelas.
Dia benar-benar ingin melampaui kakak laki-lakinya. Si Hao terkejut. Dia menatapnya dan berkata, kita semakin dekat dengan sarang iblis, jadi mungkin akan terjadi pertempuran hebat. Tidak ada alasan untuk membuang energi di sini. Ini hanya untuk memverifikasi apa yang telah kami pelajari. Bukankah kita datang ke Immortal Ancient untuk meningkatkan kekuatan kita? Qin Hao bersikeras. Baiklah. Si Hao tidak mempersulitnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya berhenti. Mata Qin Hao berkembang, simbol-simbol berputar di sekitar tubuhnya, dan kemudian meledak, membentuk aliran cahaya berbintang yang bergerak di sekitar tubuhnya. Dia melepaskan niat bertarung yang menakjubkan. Tiba-tiba, Si Hao merasakan sesuatu, lalu dia berhenti, menatap ke suatu arah. Di kejauhan, seorang pemuda keluar dari kehampaan dan tiba, melakukan perjalanan melalui punggungan abadi yang jatuh, kuat dan percaya diri, bergegas dengan kecepatan ekstrim. Aura ini adalah sesuatu yang sulit dilupakan oleh Si Hao. Saat itu, dia telah berjuang mati-matian melawan orang ini, berjuang sampai semangatnya lelah dan kekuatannya habis. Darah memercik ke seluruh langit dan bumi. Itu adalah pertarungan hidup dan mati tersulit yang pernah dia jalani setelah muncul ke dunia. Mata Si Hao menyala seperti obor, menatap ke pegunungan di kejauhan. Sosok orang itu berkembang dengan kepahlawanan, menghadap ke dunia di bawah langit. Ada gelombang kepercayaan diri yang tak tertandingi. Di matanya, matahari hancur dan bulan tenggelam, aliran bintang lenyap. Adegan itu sangat menakutkan. Tanpa diduga itu adalah dia. Di masa lalu, ini adalah musuh terbesar Si Hao, serta target yang dia kembangkan dengan sangat keras sejak masa mudanya untuk dilampaui. Setelah pertempuran besar hidup dan mati di alam Dewa Kekosongan, hanya setelah dia sendiri setengah lumpuh barulah dia menebas pihak lain. Baru setelah menjaga kesehatannya selama setengah tahun barulah dia pulih. Pada saat ini, Si yang memiliki 2 pupil juga menemukannya. Lagi pula, orang dari Provinsi Surga Jatuh adalah kamu. Anda selamat dan tiba di alam yang lebih tinggi. Si Hao berdiri di bawah pohon kuno sambil menatap orang yang berdiri di puncak gunung. Dia menghela nafas panjang. Sebelumnya, dia mendengar di Pulau Vien bahwa bakat luar biasa Li Yuncong dikalahkan habis-habisan oleh pengguna 2 pupil, dan saat itu, dia sudah curiga bahwa orang itu mungkin adalah orang tersebut. Hari ini, semuanya telah dikonfirmasi. Aku tahu orang sepertimu tidak akan mati begitu saja di alam bawah. Benar saja, Anda dengan gigih berhasil melewati dan mencapai alam yang lebih tinggi. Si menghela nafas pelan. Pakaian tempurnya berputar dengan cahaya lembut, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Matanya dalam, dengan bintang-bintang besar yang berubah-ubah dan energi kacau yang kabur di dalamnya. Pemandangan itu sungguh mencengangkan, luar biasa, dan ilahi. Si sangat tampan, tubuhnya tinggi dan kokoh. Temperamennya luar biasa, dan meskipun dia hanya berdiri santai di sana, orang masih bisa tahu dengan sekali pandang bahwa ini adalah naga atau burung phoenix di antara manusia. Keduanya berbicara pada saat yang sama, dan kata-kata yang mereka ucapkan serupa, memberikan perasaan aneh kepada orang lain. Apakah ini semacam pemahaman diam-diam? Mereka berada cukup jauh satu sama lain, saling memandang dari kejauhan. Awalnya terdapat hamparan pepohonan primitif kuno dengan bebatuan besar yang berantakan di antara mereka, namun pada akhirnya, di bawah domain tak berbentuk, mereka diam-diam berubah menjadi bubuk. Hal ini terutama terjadi ketika sebuah gunung pecah sedikit demi sedikit, menghilang di depan mata semua orang. Ini sangat mengerikan. Ada jarak segunung yang memisahkan keduanya, namun begitu mereka bertemu tatap muka, aura yang mereka keluarkan secara alami menghasilkan hasil yang menakutkan ini. Ekspresi Si Hao tenang, tapi hatinya terguncang. Mantan musuhnya, sepupunya dari klan yang sama, menjadi semakin menakutkan. Dia memandang Si, menemukan bahwa pupil matanya sangat dalam. Dia tidak bisa melihat pupil ganda. Mereka mungkin akan bergabung. Dia telah melihat wanita berpakaian abu-abu dengan 2 pupil di ibu kota pengobatan, alam bawah, dan dia telah melihat bagaimana tatapan ilahi wanita itu terlihat jelas, pupil matanya kembali menjadi satu. Dia tahu betapa dia berbeda dari orang normal. Sosok wanita itu tak tertandingi, keperkasaannya menindas segala yang ada di bawah langit. Dia telah mengatakan bahwa ketika pupil ganda mencapai puncaknya,
mereka akan kembali menjadi satu, tetapi juga bisa menghasilkan pupil ganda lagi. Ini bisa ditingkatkan hingga batasnya. Dan sekarang, Si jelas telah melangkah ke jalur yang tak tertandingi ini. Ada banyak makhluk di sini, semuanya di sini untuk sarang iblis. Mereka menemukan sesuatu yang aneh sedang terjadi, jadi mereka semua bergegas. Ketika mereka melihat Luo Dao dan Lan Yichen adalah satu hal, tetapi ketika beberapa orang melihat Si, semua pikiran mereka terguncang. Mereka merasa seolah-olah mata mereka memasuki alam semesta misterius. Pemandangan di matanya terlalu menakutkan. Bintang-bintang berputar satu demi satu, membawa kabut, berubah dalam kosmos yang sunyi untuk menciptakan kembali langit dan bumi. Betapa mengejutkannya makhluk ini, yang secara tak terduga muncul di hadapan satu orang. Semakin seseorang memandangnya, semakin mereka merasa jiwa mereka tenggelam, mengembangkan keinginan untuk sujud dan bersujud. Beberapa ahli yang kuat mengeluarkan darah dan mengambil langkah mundur, menggunakan kemauan kuat mereka untuk menarik diri dari situasi seperti ini. Hati mereka sangat ketakutan. Orang ini bukanlah seseorang yang harus mereka perhatikan. Ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan diri, berdiri di tempat seperti sedang pingsan. Ada pula yang langsung tumbang di hutan pegunungan. Sungguh individu yang menakutkan. Para ahli di dekatnya menggigil dalam hati, merasa sangat dingin. Mereka tidak lagi berani dengan santainya memancarkan indera keilahian mereka, tidak berani menatap matanya. Setelah angin bertiup kencang, semua orang merasa seperti tercekik. Daerah pegunungan ini telah berubah total, tekanan yang sangat besar kini memenuhi tempat ini. Seolah-olah naga sejati dan Phoenix kuno sedang saling berhadapan, akan melakukan pertempuran yang menentukan. Kalian semua, mundurlah sekarang, kata Si Hao. Dia memperingatkan Lui, Luo Dao dan yang lainnya untuk tidak berdiri di sisinya. Adik kecil, kamu masih cukup kuat, kuat hingga melampaui ekspektasiku. Kamu benar-benar masih luar biasa. Di puncak gunung, Si berbicara. Pakaian tempurnya bersinar, membuat seluruh tubuhnya tampak berkilau dan cemerlang. Suaranya tenang tanpa rasa dendam atau marah. Pada saat ini, dia sepertinya telah melampaui batas. Dia tenang, dan percaya diri. Sikapnya luar biasa. Kamu juga melebihi prediksiku, kata Si Hao. Dia tidak pernah meremehkan pupil ganda, sampai-sampai bisa dikatakan bahwa dia sangat mementingkan dia, memperlakukannya seperti musuh besar. Ketika dia masih muda, dia hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Si. Dapat dikatakan bahwa dia juga menjadi satu-satunya target yang dia buat dengan resolusi tegas untuk dilampaui. Sejak saat itu, dia tidak pernah memiliki target seperti itu lagi. Saat itu, Si benar-benar kuat. Dibandingkan dengan dirinya yang telah kehilangan tulang tertingginya dan tidak memiliki apapun, dia adalah sosok yang tidak dapat diatasi. Si memiliki tulang makhluk tertinggi, dan dia bahkan memiliki 2 pupil, seorang pemuda yang tiada tara. Kekuatannya menekan semua pahlawan dari 8 wilayah, tanpa ada seorang pun yang bisa menandinginya. Demi melampaui dirinya, dia berkultivasi dengan pahit, melahap air tertinggi sejati yang tidak dapat diminum di 100 pegunungan yang menghancurkan, dan bahkan di pasir mata air abadi. Dia seperti orang gila, melakukan semua yang dia bisa hanya untuk melampaui Si. Kekuatan Si terlihat jelas. Untuk memaksa Si Hao memperlakukannya dengan sangat serius, kehormatan seperti ini mungkin akan sangat jarang terjadi di masa depan. Hanya saja, Si masih dikalahkan, dibunuh di alam dewa kekosongan oleh batu kecil. Dia telah meremehkan Si Hao, bahkan tidak pernah punya waktu untuk menggunakan teknik mata tertinggi miliknya. Ada alasan lain juga, tapi pada akhirnya dia tetap kalah. Tepat setelah pertempuran itulah batu kecil bangkit, kekuatannya menimbulkan kekaguman di seluruh dunia, membangun keyakinannya yang tak tertandingi. Dia mengambil langkah pertamanya menuju jalan mulia yang tak terkalahkan. Boom! Kedua batu itu bertemu lagi, kedua sisinya dipenuhi teks tulang. Kilatan cahaya suci yang menyala-nyala muncul di kehampaan, membuat ruang itu sendiri tampak seperti berada di ambang kehancuran. Ini adalah bentrokan antara mereka yang berada di puncak, dan bahkan lebih merupakan jenis konfrontasi tanpa bentuk. Kedua batu itu bertemu kembali. Ombak bergolak dengan ganas antara langit dan bumi, mengejutkan semua makhluk di Valen Immortal. Semuanya sangat terguncang. Mereka melihat ke arah ini dengan ekspresi tidak percaya.
Itu karena fluktuasi tak berbentuk seperti ini terlalu menakutkan, membuat hati semua orang bergetar. Tubuh mereka tidak bisa menahan guncangan. Kamu adalah pupil ganda Si. Qin Hao berbicara. Dia mengambil langkah keluar, tiba di kehampaan. Dia memandang laki-laki luar biasa di puncak gunung seberang. Kamu harus memanggilku kakak sepupu yang lebih tua. Si tersenyum hangat di wajahnya saat dia berkata. Alis Qin Hao melonjak. Bahkan seseorang yang pernah ditebang oleh kakak laki-lakiku sebelumnya, layak untuk kusebut sebagai kakak sepupu yang lebih tua? Terlepas dari apakah itu kemenangan atau kekalahan, apakah kita saling bermusuhan atau tidak, aku tetaplah kakak laki-lakimu. Kamu harus memanggilku kakak sepupumu yang lebih tua terlepas dari perasaan atau alasannya. Wajah Si tenang, matanya sedalam lautan. Pupil ganda, aku sudah lama mendengar tentangmu dan ingin melawan orang sepertimu. Apakah kamu berani melawanku? Qin Hao berbicara. Suasana langsung berubah. Awalnya, dia masih ingin bertukar petunjuk dengan Si Hao, tapi sekarang, seseorang dari klan yang sama, demi menjadi raja makhluk tertinggi, dia sekarang ingin bertarung melawan Si. Kamu masih muda. Tunggu 3 tahun lagi. Saksikan saja pertarungan menentukanku dengan kakak laki-lakimu dari samping. Kata Si. Mata Qin Hao bersinar terang, seluruh tubuhnya dipenuhi simbol. Energi mengerikan meluap ke langit, menyapu seperti gelombang, membuat tempat kuno ini bergetar. Pada saat ini, mereka semua mendengar percakapan mereka, merasa sangat ketakutan. Apakah ini semua orang dari klan yang sama? Mereka semua berasal dari alam bawah, semuanya dari klan batu, kami tahu siapa mereka. Astaga! Sebuah tempat yang menghasilkan 3 makhluk tertinggi, apakah ini nyata? Agak terlalu tidak nyata. Bagaimana orang lain bisa hidup? Valen Immortal sedang gempar, memicu keributan besar. Pada saat ini, lupakan tempat ini, hanya sekte dari dunia luar yang sangat terguncang, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Apakah masih ada alasan normal di dunia ini? Sebuah klan tunggal menghasilkan 3 makhluk tertinggi, kemuliaan macam apa ini? Bagaimana ini bisa dijelaskan dengan kata-kata? Ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan yang membuat orang-orang dari semua sekte tercengang. Para pemuda yang kuat ini bertabrakan, memiliki hubungan darah. Jika mereka berjalan bersama dan bergandengan tangan, siapa yang bisa menandingi kekuatan ini? Seluruh Immortal Ancient akan terbalik? Sulit bagi semua sekte untuk tenang, pikiran mereka kacau balau. Ini terlalu menantang. Semuanya berasal dari garis keturunan yang sama, klan batu. Itu membuat kelopak mata para master sekte dari semua klan berbeda melonjak. Setiap sekte merasa iri. Jika hal semacam ini terjadi di klan mereka sendiri, maka itu pasti akan menjadi hal yang mulia. Klan mereka pasti akan bangkit dengan kejayaan yang tak tertandingi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketiganya tidak akur, sampai-sampai mereka saling bertentangan. Mungkin akan terjadi pertarungan hidup dan mati yang hebat di antara mereka. Saya harap mereka bisa mulai bertarung. Kalau tidak, 6 Raja Mahkota sedang menuju ke sana, jadi begitu dia tiba, itu tidak akan baik, banyak orang merasa khawatir. Immortal Ancient, alam sarang. Pakaian Ning Chuan seputih salju, kakinya tidak menyentuh tanah. Dia menginjak bunga dan tanaman untuk bergerak, tampak sangat damai. Dia seperti Raja Abadi. Saat ini, dia sudah mendekati kedalaman tanah kuno. Kami memberi penghormatan kepada 6 Raja Mahkota. Di tengah perjalanan, ada beberapa yang menyampaikan salam. Mereka sangat terharu, mata mereka menunjukkan antusiasme dan kegembiraan. Ini adalah sekelompok orang, lebih dari 10 orang. Mereka berasal dari Gua Awan Api, Gerbang Hantu Drake Dao, dan sekte lainnya, semua murid yang ada untuk menindas Provinsi Xin. 6 Raja Mahkota lahir setelah langit dan bumi memberikan perintah takdir yang besar. Dia menyendiri dan tidak terikat, dan saat dia keluar dari rahim ibunya, dia membawa diagram surgawi di punggungnya, dahinya menghasilkan pola naga. Malam itu, pancaran cahaya ilahi menyinari langit. 6 Raja Mahkota telah mempelajari banyak hal, memiliki hubungan dengan Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte besar lainnya. Itulah mengapa dia dipandang sebagai pahlawan tak tertandingi yang memiliki dao agung. Ning Chuan menyuruh mereka bangkit. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kemegahan yang berkilauan. Di tangannya ada gelang yang mengarah ke arah tertentu.
Ekspresinya lembut ketika dia berkata, keturunan darah orang berdosa sudah tidak jauh. Saya bersedia mengikuti 6 Raja Mahkota yang agung, membantu dalam pemberantasan kejahatan darah orang berdosa. Seseorang berteriak. Sebenarnya ada bakat luar biasa dalam kelompok ini, tapi dia juga memujanya, bersedia pergi ke sana bersama-sama. 6 Raja Mahkota Ning Chuan mengangguk dan setuju. Valen Immortal tidak terlalu jauh. Mereka bisa merasakan gelombang gejolak yang justru bersumber dari konfrontasi para ahli tersebut. Pepohonan kuno menjulang ke langit, air sungai bergumam. Punggung gunung tidak tenang. Banyak makhluk yang terkejut, semuanya melihat ke arah ini. Astaga, karakter hebat lainnya telah tiba, itu. 6 Raja Mahkota. Wilayah ini dilanda keributan, sulit untuk ditenangkan. Semua orang terkejut. Seorang raja kuno yang aneh, yang mengejutkan banyak generasi, Ning Chuan muncul. Ning Chuan dikelilingi oleh cahaya, tubuhnya mengenakan pakaian berwarna salju, bahkan sepatu dan kaos kakinya berwarna putih, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Rambut peraknya berserakan, bersinar cemerlang. Wajahnya tampan hingga tingkat yang hampir tidak realistis, lebih cantik dari kebanyakan gadis. Saat dia bergerak maju, wilayah pegunungan diliputi oleh hujan cahaya, penuh keberuntungan dan suci. Seolah-olah dia berasal dari alam abadi, halus dan dari dunia lain. Dia muncul di dunia 6 kali, setiap kali naik ke puncak, keberanian ilahinya tak tertandingi, menempa legenda yang tak terkalahkan. Dia adalah salah satu individu paling kuat di dunia kekuatan saat ini dari masa lalu hingga sekarang. Saya datang untuk keturunan darah orang berdosa. Semuanya, mundurlah. Suara Ning Chuan tenang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kemegahan ilahi. Sejak dia muncul, semua orang menjadi diam, semuanya merasa hormat, ingin sujud. 6 Raja Mahkota Ning Chuan memandang ke arah wilayah pegunungan di depan. Ada 3 orang yang menonjol dari kerumunan, berdiri di lokasi berbeda, memberinya perasaan aneh. Di tangannya, gelang itu mengeluarkan cahaya cemerlang, mengarah ke depan. Apakah kalian semua masih tidak akan mundur? Mereka yang mengikuti di sisi Ning Chuan mencaci maki semua orang. Terlebih lagi, salah satu dari mereka memegang cermin tulang di tangannya, sambil berteriak keras, keturunan darah orang berdosa, kamu masih tidak mau menunjukkan dirimu. 6 Raja Mahkota yang agung telah turun secara pribadi. Dia akan melindungi Dao Agung dengan membunuhmu. Dao yang agung harus dilindungi. Penghujatan tidak akan ditoleransi. Yang lain juga berteriak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang mereka pancarkan sangat menindas, bergemuruh seperti guntur di wilayah ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah cermin tulang itu bersinar dan cahaya ilahi tersapu, mengikuti suara hong, langit dan bumi bergetar. Di wilayah pegunungan itu, ada 3 orang yang menunjukkan reaksi tidak teratur, dahi mereka bersinar cemerlang tak tertandingi. Mereka masing-masing melepaskan pancaran cahaya suci, menyebarkan awan, semuanya mengukir karakter, dosa, di langit. Fenomena ini disertai dengan suara Dewa Dao yang agung. Darah orang berdosa menyebarkan awan, cahaya suci mengalir ke langit. Ini, apa yang terjadi? Orang yang memegang cermin tulang itu tercengang, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Di belakang, selusin ahli yang mengikuti juga tercengang, merasa sangat terkejut. Rasa dingin menyerang tubuh mereka, membuat mereka merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Salah satu dari individu-individu ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia, ditakdirkan untuk menjadi sangat kuat, tetapi mengapa 3 dari mereka muncul pada saat yang sama? Aku merasa sedikit pusing. Saya mungkin salah melihatnya. Suara orang yang memegang cermin tulang bergetar, terus-menerus mundur. Dia benar-benar ketakutan. 3 keturunan darah orang berdosa, dahi mereka semuanya melepaskan cahaya suci yang mengalir ke surga, semuanya melepaskan pemandangan tak beraturan yang mengejutkan surga. Ini, bahkan akan membuat 6 Raja Mahkota menjadi orang hebat yang menghirup udara dingin, bukan? Orang-orang ini secara alami merasakan ketakutan yang tiada tara. Hal yang paling menakutkan adalah ketiga orang yang awalnya saling berhadapan semuanya mengungkapkan ekspresi tidak baik. Mereka berbalik, melihat ke arah sini. Mereka sebenarnya marah terhadap musuh bersama.